Karena di dalam Islam itu kita memang harus menjadi orang yang baik, bukan dengan menyalahkan orang lain. Menjadi orang yang bukan baik, bukan memburuk-burukan orang lain. Kita harus benar tanpa harus menyalah-nyalahkan orang lain. Gitu. Iya. Ini luar biasa. Begitu luas makna hijrah, Pak. Luas dan kompleks dan terkadang kita menafsirkan secara formalistik gitu, kemudian mengambil pelajaran-pelajaran dari berbagai macam aspek begitu. Betul. Dari berbagai macam aspek, dan kalau tidak hati-hati begitu, dan ya kita akan terbawa pada suasana mengklaim bahwa diri kita lebih baik gitu, lebih baik dari yang lain. Kemudian sembari sekaligus mengajak orang untuk segera berhijrah. Nah, ini kampanye hijrah. Nah, ini kadang kan di masyarakat kota, di masyarakat urban ini fenomena ini marak, Pak. Iya, iya. Di mana orang kerap mencari identitas, kemudian mencari sandaran hidup, pegangan hidup, gitu, pedoman hidup, gitu, dan mencari sesuatu yang bisa mengisi ruang kosong batinnya. Dan kita tahu bahwa dinamika kegiatan orang perkotaan ini kan luar biasa sibuk, Pak Kiai. Luar biasa padat jadwal kesehariannya. Yeah. Nah, ini kan kadang untuk mencari mana sih gurunya begitu. Kemudian mana sih referensi yang betul-betul ini ke arah yang dianjurkan oleh baginda Rasul misalnya. Nah, ini fenomena, bagaimana kita menangkap fenomena ini, Pak Kiai? Ya, sebetulnya pertama yang harus kita apresiasi adalah gerakan hati orang atau pikiran orang yang ingin menjadi lebih baik. Itu harus kita apresiasi, apapun kemudian gayanya. Cuma memang sekali lagi dalam agama itu kita perlu guru yang baik dan benar, agar kita itu bisa terbimbing menjadi seorang muslim yang menelusuri jalan pertaubatan yang diistilahkan kemudian menjadi istilah hijrah itu. Nah, pertaubatan ini tidak sederhana sebetulnya. Tidak sederhana? Tidak sederhana, artinya tidak sederhana bahwa kita itu harus terbimbing oleh ilmu pengetahuan keagamaan yang baik dan benar untuk menjadi orang yang baik gitu loh. Karena begini, kita itu seringkali lupa bahwa setan itu sering menggoda manusia. Okay. Dan orang yang katakanlah baru mau tobat atau dalam konteks sekarang ini baru mau hijrah, itu sudah dikerubungin setan sebetulnya. Baru niat baik sudah dikerubungin? Sudah, karena setan itu pintar sekali dia untuk membuat orang itu terpleset gitu loh. Dari tadinya niat baik menjadi sesuatu yang tidak baik. Artinya apa? Kita harus koreksi diri. Koreksi diri yang paling efektif apa? Melalui ilmu. Ilmunya dari mana ya? Dari guru gitu loh. Nah, ketika itulah setan datang menggoda, membisikkan, wah kamu harus kamu kalau sudah hijrah sudah menjadi orang yang lebih baik dari orang lain, kemudian lahirlah sikap-sikap sombong dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diantisipasi gitu loh. Maksudnya hijrah itu baik memang, tapi kita juga harus butuh bimbingan yang baik sehingga hijrah kita ini tidak membuat kita itu menjadi eksklusif, menjadi mudah menyalahkan orang lain, menjadi cara pandang kita begitu negatif terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Tidak, hijrah itu adalah aspek batin yang kita refleksikan, berusaha untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik. Tapi langkah pertama itu pertobatan tadi, Pak Kiai? Iya, pertobatan. Oke. Nah, ini tadi kan Pak Kiai sempat menyinggung soal pertobatan ini tidak sederhana, iya, kompleks. Nah, ini tahapan taubat sebagai bagian dari hijrah ini yang sekiranya benar tuh bagaimana, Pak Kiai? Ya, taubat itu kan banyak tingkatannya. Taubat paling sederhana itu adalah pelaku maksiat berhenti melakukan maksiat, menyesalinya dan tidak mengulanginya. Itu taubat paling sederhana. Nah, ada taubatan yang tingkatnya kemudian lebih tinggi, taubatnya ulama umpamanya. Ulama itu harus bertobat. Apa? Kalau dia sering lupa pada Allah. Nah, jadi kalau taubatnya orang awam itu adalah dari maksiat, berhenti bermaksiat, menyesali dan tidak mengulangi.
Taubatnya ulama itu taubat dari lupa pada Allah. Jadi Lupa pada Allah, lupa dan pada meninggal, Allah itu ya. taubat dia. Kembali mengingat Allah gitu loh. Jadi ada tingkatannya taubat tingkatannya. itu. Nah, ada bahkan taubat yang lebih tinggi. Ini taubatnya kaum sufi. Wow. Iya. Taubat dari merasa ada. Oh. Merasa ada. Iya, bagi kaum sufi yang sudah pada level spiritualitas tertentu, merasa ada itu dosa bagi kaum sufi. Sehingga kaum sufi itu selalu berusaha yang ada itu bukan saya, yang ada itu hanya Allah gitu loh. Gitu loh. Hanya Allah yang ada, saya dan alam raya ini hakikatnya tidak ada. Jadi kalau ada sufi suka itu, tapi kan sesuatu yang sangat individual dan sangat dalam, sangat tinggi. Merasa ada itu bagi mereka itu sudah dosa. Sudah dosa ya. Jadi itu tingkatan taubat itu. Taubat pertama orang awam ya dari maksiat berhenti, menyesali, tidak mengulangi. Taubat kedua tingkatan taubatnya para ulama, taubat dari lupa pada Allah. Dan taubat ketiga yang paling tinggi itu taubatnya kaum sufi. Taubat dari merasa ada. Masya Allah, luar biasa ini penjelasan Pak Kiai. Dan itu taubat kelas para sufi ini atau dalam perspektif tasawuf ini ibaratnya sudah menyatu Pak Kiai ya. Sudah menyatu dan ya karena mereka itu sudah menyadari betul bahwa dirinya ada itu karena diciptakan oleh Allah, bukan ada dengan sendirinya. Maka yang dia lihat, yang dia sadari sejatinya yang ada itu hanya Allah. Saya ini tidak ada gitu loh. Saya ada karena Allah yang mengadakan. Jadi ketika merasa ada, dia sudah merasa berdosa. Itulah hebatnya kaum sufi. Tapi itu levelnya sangat tinggi gitu. Nah, sementara fenomena hijrah yang ada di tengah masyarakat kita saat ini adalah mereka yang katakanlah ingin menemukan jalan baru bagi kehidupan mereka, yang tadinya mereka itu merasa penuh dosa, dengan ikut gerakan hijrah itu berharap menjadi orang yang lebih baik, baik di hadapan manusia ataupun di hadapan Tuhan. Nah, jadi hadapan manusia dan hadapan Tuhan ini penting gitu. Jangan sampai kita itu hanya berpikir baik di hadapan manusia tapi di hadapan Tuhan tidak. Gitu loh. Atau sebaliknya merasa bahwa saya pengen baik di hadapan Allah tapi kemudian di hadapan manusia tidak. Ini juga penting, harus diseimbangkan. Menjaga keseimbangan itu berat Pak Kiai. Harus dengan ilmu. Dan makanya guru, perlu sekali ada guru yang membimbing. Tidak benar orang bertaubat ikut gerakan hijrah yang tadinya merasa berdosa kemudian setelah ikut justru mendosa-dosakan orang lain umpamanya. Tidak, yang begitu itu justru menjadi gerakan yang eksklusif dan tentu itu tidak menarik bagi banyak orang. Islam itu tidak sesederhana yang dibayangkan oleh sebagian orang. Islam itu luas gitu. Islam itu luas. Bahkan kita yang ngobrol, ngopi sambil berdiskusi, itu sebetulnya sudah melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Gitu. Baik pemirsa Aminin Channel, dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Nah ini sebelum kita akhiri program ini, saya akan mintakan dulu ke Pak Kiai Taufik ini kesimpulan dan pesan dari pembahasan tema seputar hijrah yang luar biasa kompleks tadi penjelasannya. Silakan Pak Kiai. Sebetulnya begini, yang paling penting dari gerakan hijrah atau orang bertaubat lain sebagainya itu adalah niat sebetulnya. Niatnya itu harus baik dan benar. Niatnya itu murni karena Allah, niatnya karena kebaikan dan lain sebagainya. Maka kita harus kembali kepada satu hadis itu yang perlu diperhatikan. Ini juga hadis bicara soal hijrah soalnya. Yang bunyinya innamal a'malu binniat. Sesungguhnya segala sesuatu itu sangat ditentukan oleh niat pertama. Apa niatnya itu? Maka niatnya itu harus Allah, jangan siapapun. Harus Allah. Harus karena Allah, bukan karena ingin mencari eksistensi diri, bukan ingin mendapatkan pengakuan dan lain sebagainya dari orang gitu kan. Niatnya itu harus karena Allah semata. Maka di dalam ayat hadis ini diteruskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan gitu. Jadi kalau niatnya untuk Allah,
dia akan mendapatkan Allah. Tapi kalau niatnya untuk selain Allah, dia akan mendapatkan yang selain Allah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya awim ra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi siapa yang hijrahnya itu benar-benar karena Allah, karena Rasulullah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Begitu juga dia akan mendapatkan kedekatan dengan Nabi Muhammad nanti. Tapi kalau hijrahnya itu karena hal lain, hal duniawi, hal-hal yang apalagi kalau di zaman sekarang mengeksploitasi semangat hijrah orang, tapi kemudian ternyata ada eksploitasi ekonomi umpamanya, itu sangat tidak benar yang Kalau seperti itu. Sebatas pelarian gitu? Pelarian kita tidak bisa menilai kan. Itu kan hati orang kita nggak tahu. Makanya yang paling penting kalau kita ingin hijrah itu bukan sesuatu yang mudah. Artinya kita membutuhkan seorang guru yang membimbing kita agar hijrah yang kita lakukan itu betul-betul tepat sasaran gitu loh. Betul-betul mampu mengubah diri kita itu menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, amin. Jangan semau-maunya sendiri menciptakan gerakan-gerakan kemudian mengklaim dan lain sebagainya, nggak bisa. Karena Islam ini agama yang didasarkan pada ilmu pengetahuan keislaman. Baik, pemirsa Aminin Channel, begitulah paparan dan pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga kita senantiasa dapat dan terus berikhtiar mengikuti jejak baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kiai Taufik yang telah berkenan untuk hadir di studio kita pada hari ini. Dan saya Ali Ramadan beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih kepada Pak Kiai. Sama-sama. Dan sahabat Aminin Channel yang telah menyimak program ini dari awal sampai akhir. Pantengin terus program Aminin Channel yang akan mempersembahkan konten-konten Islam terbaik yang menuntun, menyenangkan, mencerahkan, dan mendekatkan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai.